Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ulung Azhari Aziz, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan mereview sebuah puisi yang berjudul Prajurit Jaga Malam, karya Khoiril Anwar, seorang sastrawan angkatan 45 yang terkenal akan karya-karyanya. Review ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Sejarah Sastra. Sebelum memulai, marilah kita simak terlebih dahulu puisi karyanya berikut ini. Prajurit Jaga Malam, karya Khoiril Anwar. Waktu jalan. Aku tidak tahu apa nasib waktu. Pemuda-pemuda yang lincah, yang tua-tua keras bermata tajam. Mimpinya kemerdekaan bintang-bintangnya. Kepastian ada di sisiku selama menjaga daerah mati ini. Aku suka pada mereka yang berani hidup. Aku suka pada mereka yang masuk menemu malam. Malam yang berwangi mimpi, terlucut debu. Waktu jalan. Aku tidak tahu apa nasib waktu. Puisi tersebut merupakan karya dari Khoiril Anwar, seorang sastrawan berkebangsaan Indonesia yang lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 1949 di umur yang relatif muda, yaitu 26 tahun. Beliau dijuluki si binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku, dan sebagai sastrawan pelopor angkatan 45 dan telah menciptakan berbagai macam karya, termasuk 70 puisi dan salah satunya yang berjudul Prajurit Jaga Malam. Puisi ini terbukti meluluhkan hati dan membangkitkan semangat para pembaca dan pendengarnya seantero Nusantara maupun di seluruh dunia. Puisi ini sendiri bertemakan kepahlawanan. Khoiril Anwar menuangkan rasa kagum dan kebanggaannya kepada prajurit yang tidak takut dan gentar saat menjaga malam meskipun nyawa taruhannya. Puisi ini dimuat dalam majalah Siasat nomor 96 pada tahun 1949 yang berkisahkan tentang duka dan semangat para masyarakat, baik itu pemuda-pemuda pada zaman penjajahan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Puisi ini memiliki rima yang bebas. Dilihat dari semua baris dari puisinya yang semuanya tidak memiliki kesamaan bunyi. Majas yang terdapat pada puisi ini yaitu majas simbolik dan personifikasi. Majas simbolik dapat dilihat dari baris puisi yang berbunyi malam berwangi mimpi, terlucut debu, yang memiliki arti bahwa sebuah negara yang menginginkan akan kemerdekaan dan terlepas dari penjajah-penjajah yang menjajah negeri ini. Sementara majas personifikasi terdapat pada kalimat malam berwangi mimpi. Diksi yang terdapat pada puisi Prajurit Jaga Malam yaitu terdiri dari beberapa kata, yaitu lincah yang berarti sigap, bermata tajam yang berarti jeli, keras yang berarti tekad yang kuat, berwangi yang berarti harapan, dan daerah mati yang berarti bahwa negara kita sedang dijajah oleh bangsa barat. Puisi ini bermakna tentang prajurit-prajurit Indonesia yang terus-menerus berjaga malam serta tidak dapat menerka nasib apa yang akan menimpa mereka dan nasib bangsa ini sembari terus menunggu akan datangnya kemerdekaan. Pemuda, orang tua
yang bertekad kuat, yang sigap, yang bermata jeli untuk mempertahankan bangsa yang terus-menerus bermimpikan tentang apa itu kemerdekaan, yang hanya bermodalkan rasa percaya dan tak takut akan kematian. Mereka bersama-sama dalam menjaga malam, mempertahankan negara yang mereka cintai tanpa takut akan kematian yang sedang dijajah oleh bangsa lain ini. Untuk nilai-nilai yang terkandung pada puisi prajurit jaga malam ini adalah nilai-nilai pendidikan dan nilai sosial. Nilai pendidikan sendiri yaitu kita harus meniru dan mencontoh para pahlawan bangsa yang telah berjuang dan yang telah gugur dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan negara. Tak peduli baik itu siang maupun malam, hingga akhirnya kita telah mencapai kemerdekaan. Kita sebagai pelajar layaknya harus berusaha juga dan senantiasa belajar dengan tekun agar cita-cita yang kita cita-citakan dapat tercapai. Untuk nilai sosial, kita harus saling tolong-menolong dan rajin dalam membantu sesama manusia hingga terciptanya kerukunan antar masyarakat. Amanat yang terkandung pada puisi prajurit jaga malam ini adalah kita sebagai manusia harus senantiasa berjuang dan saling tolong-menolong untuk mencapai cita-cita yang kita dambakan. Layaknya para pejuang-pejuang bangsa yang tidak takut akan adanya malam, tidak takut dengan adanya gelap, dan senantiasa melindungi bangsa hingga tercapainya kemerdekaan yang mereka idam-idamkan. Tak hanya prajurit jaga malam, banyak karya-karya dari Chairil Anwar yang begitu terkenal, tak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia patut dan harus bisa untuk lebih baik daripada beliau. Salah satu dari karya beliau adalah Aku, Karawang Bekasi, Deru Campur Debu, Surat untuk Bung Karno, dan lain-lain. Chairil Anwar sendiri dikategorikan oleh Habib Yasin sebagai pelopor atau sastrawan angkatan 45 dengan Asrul Sani, Rifai Aipin, Idrus, dan tokoh-tokoh lain, di mana sastra pada angkatan ini memiliki ciri-ciri terbuka, bercorak realis dan naturalis, dinamis dan kritis, serta lebih ekspresif dan spontan. Tak hanya itu, pengaruh sastra asing lebih luas dibandingkan dengan angkatan sebelumnya, serta terlihat sinisme dan sarkasme yang begitu dominan. Sekian dari saya, apabila terdapat salah pada tutur kata dan sikap, mohon dimaafkan. Tetaplah jaga kesehatan, selalu cuci tangan sebelum makan, pakai masker apabila hendak bepergian keluar, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat walafiat dan tetap bugar dalam menghadapi pandemi ini. Tunggu saya pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.